Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama gue di eh, preview tanggal 25 Februari untuk Major Series Season 4 CODM. Oke, kemarin kita udah lihat banyak banget kejutan ya yang terjadi dan juga banyak banget eh, kejadian-kejadian yang nggak terduga sama sekali dari beberapa tim, terutama di apa ya, di match day kemarin. So untuk pertandingan besok akan sangat menarik sih untuk gua. Jadi langsung kita bahas sekarang. Ada 5 match yang akan dihadirkan pada tanggal 25 nanti seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, langsung yang pertama DG versus Joy Team. Nah, ini sebenarnya pertandingan apa ya, akan jadi pertandingan yang bisa dibilang sedikit berat sebelah ke anak-anak DG, karena ya kita tahu dengan pengalaman mereka dan juga track record mereka di Major Series season ini, uh, konsistensi mereka untuk main di hardpoint sama di domination ya kita udah nggak usah ngomong lagi lah. Mereka sangat agresif untuk gua sejak awal game bahkan, dan mereka tuh uh, cepat apa ya, cepat banget untuk bisa nguasain 2 poin sekaligus, dan itu sudah terbukti dari beberapa apa ya, dari awal mereka mulai Major Series ini dengan adanya Clove dan Zen sebagai inisiator dalam setiap gamenya, membuat pekerjaannya anak DG ini bisa lancar lah ibaratnya, dengan supportnya juga yang ya nggak main-main juga, walaupun kadang perform kadang juga standar aja gitu. But then DG ini masih kelihatan banget rentan di search and destroy, walaupun sebenarnya mereka anak-anak DG ini masih bisa apa ya, ibaratnya memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Dan ya kita bisa lihat kemarin pas lawan Spy mereka habis-habisan sampai di ronde 11. Tapi yang gue lihat adalah agresivitas mereka ini uh, untuk SND ini rasanya sih nggak gitu perlu ya, karena SND itu kan biasa lebih mengandalkan skema dan kesabaran kalau dari uh, sudut pandang gue. Dan kalau dilihat dari kemarin, DG yang apa ya, keteteran pas main SND ini bisa dimanfaatkan sama anak Joy Team untuk ya at least mereka ngambil 1 poin lah, kalau mereka benar-benar bisa manfaatin uh, error-error dari anak DG pas main di SND. Itu karena emang anak Joy ini juga kita nggak bisa pandang remeh sama sekali, apalagi di beberapa pertandingan lawan beberapa tim, mereka pun bisa kasih kejutan di game-game pentingnya mereka gitu. Kalau dilihat dari ini prediksi gua, kemungkinan DG yang bakal ngambil lebih banyak poin. Gue sih masih percaya DG bisa sweep sweep match ya, tapi kalau DG masih uh, terlihat keteteran atau mereka gak sabaran di SND, kemungkinan bisa, masih ada kemungkinan 2-1. Tapi tetap untuk DG. Even though Joy masih bisa kasih kejutan untuk pertandingan kali ini. Oke, kita lanjut ke Void versus Takai. Nah, pertandingan yang satu ini akan langsung nentuin uh, siapa tim yang langsung gugur di Major Series 4. Karena mereka ini ada di bottom ya, ada di bottom table, dan siapapun yang menang, bahkan yang bisa menang sampai 3 game yang dan ya AKA sapu bersih, uh,
peluang mereka akan lebih gede lagi untuk bisa bersaing untuk ngambil posisi 6. Karena yang kita lihat terakhir untuk 1 sampai 5, let's say udah gak kejar lah. Posisi 6 ini benar-benar panas banget nantinya kalau salah satu dari mereka menang. Oke. Dan dilihat dari pertandingan terakhirnya mereka, Void ini on fire banget asli, dan juga tak kayak yang terus konsisten untuk menangin game demi game. Ya, walaupun mereka cuma ngambil 2, kadang cuma ngambil 1, tapi tetap mereka masih bisa ya at least memenangkan 1 game lah untuk anak-anak Takai. Dan balik lagi kalau untuk Void, ini mereka on fire banget kemarin habis menang 3-0. Dan menurut gue ini momentumnya harus bisa terus mereka jaga. Supaya apa? Supaya mereka bisa dari anak-anak Void ini punya kans lebih besar masuk ke semifinal nanti. Karena untuk Void lawan terakhirnya itu anak DG, which means mereka harus manfaatin pertandingan ini sebaik mungkin supaya kesempatan mereka tetap ada untuk masuk ke semifinal. Dan gua rasa sih dengan 2 tim yang on fire kayak gini, gue lihat sih Void sedikit lebih diunggulkan di sini untuk gua. Ya, cuman gua nggak tahu mereka bisa menang apa enggak, karena Takai pun juga bisa secara apa ya, permainan pun bersaing untuk gua. Ya, kualitasnya nggak beda jauh lah gitu. Jadi match ini akan sangat seru untuk ditonton besok. Terus Bonafide versus Spy. Nah, ini sebenarnya kalau boleh dibilang harus jadi momentumnya anak Bonafide untuk bisa ya memetik kemenangan lah, at least 2 game gitu. Karena yang kita lihat sebenarnya mereka masih bisa bersaing kemarin itu, cuman ya gue bisa bilang anak BFD belum nggak hoki sih saat itu. Karena kemarin yang gue bilang anak kayak Tricksters, terus kalau nggak salah Viol kena masalah kena masalah network, alias lagging atau mungkin dari frame rate entahlah, tapi kayaknya sih lebih ke apa ya, pingnya loncat untuk gua. Jadi anak BFD secara garis besar tuh mereka nggak perform, lebih-lebih di domination. Jadi ya itu sih, sometimes shit happens, terjadi. Dan ya itu kadang-kadang nyebelin sih, but then ya udahlah gitu, lupakan aja untuk gua. Dan juga untuk anak Spy ini harus hati-hati untuk gua, karena anak Spy ini setelah gua lihat beberapa game di SND, lebih-lebih mereka tuh sangat apa ya, sangat tampil untuk gua, sangat perform kalau lawannya agresif. Kalau dari sudut pandang gua, mereka akan perform kalau lawannya agresif. Karena yang gue lihat sih apa ya, mereka ini tuh yang gue lihat mainnya reaktif, lebih ke reaktif game ketimbang mereka harus inisiasi duluan, agresif duluan untuk menangin pertandingan, menangin game sih lebih tepatnya, especially di SND untuk gue. Jadi untuk gue di sini kalau melihat tren dari 2 tim ini, gue bisa bilang Bonafide tetap bisa unggul atas Spy. Tapi mereka harus hati-hati karena kita lihat dari 3 match terakhir mereka ada penurunan untuk gue, penurunan performa untuk gue. Jadi harus disiasati betul untuk anak Bonafide, lebih-lebih bagaimana caranya ngatasin penurunan performa mereka di 3 match terakhir lah kurang lebih. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Nah, ini juga nih, Remo versus Result Beats. Nah, Result Beats ini kemarin juga menurut gue galak banget mainnya.
di game Hardpoint dan juga di SND. Oh enggak, di Hardpoint doang menurut gua. Sama dominationnya mereka juga ya cukup perform untuk gua. Kayak Arctic God, terus Cheese ya kalau nggak salah. Sama rasernya siapa tuh? Wardana atau L ya? Nah, di antara dua itu mereka juga bisa apa ya? Efektif lah secara kasarnya tuh gua. Dan ketemunya juga Rimo yang kemarin tuh apes banget buat gua. Dan dimulai dari SND yang kemarin kacau banget buat gua. Asli diacak-acak sama Suarez kemarin. Dan juga domination pun akhirnya juga kena gitu loh. Terutama buat 2RR9 ya. Ya, gue bisa bilang sih kalau kayak kemarin gitu, itu salah satu permainan terburuknya 2RR9 sepanjang apa ya, dia main di level profesional buat gue. Dan untuk Rimo secara tim buat gue ya kayak gitu-gitu ya mungkin bakal terjadi ke depannya gitu. Dan ya kemarin mereka juga mengalami gitu. But then mereka harus ya gue rasa mereka ya lupain aja, harus segera melupakan lah pertandingan buruk itu lawan Azores dan harus langsung fokus di sini. Plus mereka harus introspeksi, benar-benar mereka harus benar-benar evaluasi tim secara apa ya, secara keseluruhan. Yang gue lihat mulai dari pemilihan pemain untuk siapa yang main di Hardpoint, Search and Destroy maupun di Domination. Karena apa? Pemilihan pemain itu penting untuk menciptakan peluang serta apa ya kalau bisa gue bilang bisa apa ya at least menciptakan sesuatu yang baru lah, mentalitas baru di game yang akan mereka hadapin gitu. So untuk gua di sini menurut gua akan seru sih untuk gua. Cuman untuk peningkatan performa dari game yang kemarin buruk pasti butuh waktu. Dan untuk gua sih kalau sampai beats yang lebih dominan 2-1 atau bahkan 3-0, ya gue harap sih 2-1 untuk beats ya. Ya, it's okay juga untuk Rimo karena ya yang penting mainnya diperbaiki, cara mainnya diperbaiki dulu lah, untuk secara skema diperbaiki dulu. Kasih peningkatan performa dulu lah at least buat gue. Supaya di game terakhir di babak playoff nanti hari Sabtu mereka bisa tampil total gitu. Dan terakhir Monokrom lawan Zoros. Nah ini juga menurut gua bakal bakal jadi seru kalau anak-anak Mor bisa manfaatin beberapa mungkin setitik error lah dari anak yang mungkin anak Zoros bakal lakukan. Cuman di sini yang gue lihat di game terakhir ini balik lagi anak Monokrom tuh balik lagi kayak mediocre mainnya untuk gue. Ya biasa banget gitu loh buat gue. There's nothing special dari sudut gue ya, dari sudut pandang gue gitu. Sementara Zoros kemarin 2-1 dengan skema yang menurut gue gila dan juga visinya yang bagus banget. Lebih-lebih kalau mereka main di SND, visinya mereka tuh yang harus diperhatikan sama lawan-lawan karena mereka nih satu langkah lebih di depan. Lebih kalau main di SND ya, yang gue lihat kayak mereka udah lebih siap dengan apa yang harus mereka lakukan
pas mereka mau nyerang ataupun mereka lagi tertekan lah gitu. Terus yang gue bisa highlight di sini, Lord Van kemarin juga balik lagi ke performa yang sebenarnya, jadi menurut gue harus hati-hati banget dengan baliknya Lord Van ke performa yang seharusnya kita lihat. Oke, jadi dan untuk prediksi yang match terakhir ini buat gue harusnya bisa ngambil 3-0 harusnya. Oke. Ya pokoknya kita tunggu besok perjalanan pertandingan demi pertandingannya kayak apa. Oke. Dan semoga kalian tetap bisa dukung tim favorit kalian even though mereka lagi dalam posisi terendah lah. Oke. So itu aja dari gua. Ya lupa satu lagi, intinya jangan kardus buat gua. Oke. Itu aja dari gua. Selamat lagi kan gua ngomong. Sampai jumpa lagi di review match day kedua week 3 Major Series Season 4. Oke. See you.